because it will be used as the clarification of the knowledge that you have looked for yourself, yeah, by digging some sources from the web, yeah. You try to understand what is the meaning of popular culture, yeah. What people say about popular culture, yeah. Do they have the same opinion about popular culture, or do they have different opinion about popular cultures? What are the characteristics of popular cultures? Do those people have, once again, the same opinion about the characteristic of popular cultures, or actually they have different opinion about the characteristic of popular cultures? Yeah. And then you will also see from some sources about the example of popular cultures. What are the example of popular cultures? What are the things might be said of popular cultures? It is a kind of sport like football, like basketball, like swimming, like gymnastics, yeah, like badminton, like volleyball. Badminton, special for badminton, Pak Samsudin like to play in this sport very much. For Pak Samsudin, badminton is popular culture. Very popular in the world. Yeah, why? Yeah, we know that badminton is popular culture as a fact. What is the fact? Badminton is played in one of the biggest event of sport in the world. You know what is it about? The Olympic. the Olympic. Good. Badminton has been contested in the Olympics 2021 in Tokyo, Japan. Yeah. So it means that this is part of the popular culture. This sport might be said as a popular culture. Why? Because many people like it, including Pak Samsudin. Pak Sams like this sport very much. Yeah, yeah. Not only me, I think a lot of people in Indonesia. Yeah, even from children. Yeah, children, young men. Yeah, young girls. Yeah, old people. Yeah, the adult. Yeah, they like badminton. How could I say like that? Yeah, you could see yourself. Say, for example, just what I have done a few weeks ago when it was the moment of the Olympic game. Yeah, when the Olympic game wanted to have a live live shoot. Yeah, live broadcast of badminton, especially when it is in the final session. Yeah, our double player for women. You know who are they? Aprilia and also Gracia Poli. Gracia yeah, Poli. Aprilia and Gracia Poli. Yeah, I think yeah, Masya Allah, these two heroines in my opinion of our country, very great. Yeah, these two heroines of our country, they are very great. I saying that they are heroine. Why? Because they bring the name of our country, and this is about the dignity of our country. This is not about whether they will be say the champion. Yeah, not only about becoming the champion, but more than that, they are going to bring the dignity of our country, of Indonesia. So that when they could, yeah, win, when they could win from the China, if I'm mistaken, the China double player, yeah, woman double player. Yeah, I said Alhamdulillah, and that's really great in my opinion, luar biasa. In the final session, I think in this contest, when it was playing the
team between Indonesian team and Chinese team. Yeah, people all over the world, I think they have a lot of them. They have watched this contest. So from these games about badminton, we know that badminton is one of the phenomena of popular culture. Why? Because badminton is liked by many people, by a lot of people in this world. Yeah, a lot of people. So one of the characteristics of popular culture, it should be liked by many people. a lot of people, many people. Yes, yes. And you know, this sport has been liked by a lot of people beyond their religion status. Ya, kalau sudah gitu tidak mengenal apa agama kamu, tidak mengenal agama kamu. Beyond the organization, apa organisasi kamu? Ya, bahkan lintas negara, lintas agama, lintas ras, lintas suku, ya. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa. This is the phenomena of popular culture, being liked by many people. Badminton. Gracia Poli has been the figures of popular culture. Gracia Poli and also Aprilia become the figure of popular culture. So wherever they are going, yeah, there are many people who will welcome them. Yeah. And there are still some other characteristic of popular culture. So this is the phenomena of popular culture. This is about popular culture. Popular cultures, why it is named by popular culture? Because the culture is popular. The name of the subject, pop culture. Popular culture means that this culture is popular. Many people know about this culture. They even like this culture. When they like this culture, what they are going to do? They are going to do this culture. When it is a kind of sport, then there would be many people who like to do sport. When it is about badminton, for example, there are many business inside badminton itself. Is that right? Say, for example, about the racket. Is that right? About the costume. About the shoes. Is that right? And about any other advertisements during the contest. Ada banyak iklan. Ya. Jadi ini adalah satu bisnis besar. Bisnis besar. So it involve, frankly speaking, about the capitalist. Pemilik modal. Nah, nanti di dalam the course outline that Pak Sams wants to share to you later, there you are going to see some other field related to popular cultures. Popular culture is part of the culture studies, kajian budaya. Budaya itu bentuknya banyak, kajian budaya, popular culture studies. Salah satu fenomena atau yang dikaji dalam kajian budaya ada culture studies is that popular cultures, pop cultures, pop cultures, which is very, very popular. And when a culture is popular, it means that it has some characteristics so that it might be said as popular culture. An easy thing to say is that when it is related to the mobile phone that we use, recently, when it is related to mobile phone, something is said to be popular, and from the perspective of mobile phone, it is said as what? As what? Sesuatu bisa disebut sebagai populer itu dalam konteks HP kalian atau dalam konteks apa itu bahasa kekinian itu disebut dengan apa itu? Yes, come on.
Smartphone. Ya, ya, disebut dengan apa? Kalau kalau populer itu dalam konteks bahasa sekarang disebut dengan apa? Viral, Pak. Viral. Viral, good, viral atau viral, very good. Yeah, why? Yeah, popular culture or viral culture? Yeah, popular. Kenapa popular? Kenapa viral? Yeah, then there are some characteristic, there are some factors. Yeah, that becomes the background. Yeah, one things here might be about an activities like badminton, football, yeah, volleyball, yeah, gymnastics, yeah, things might be about an activities, might be about the products, bags, shoes, for example, clothes, for example, yeah, product, another things, mobile phone, for example. It might be about the programs, Facebook, what else? Some of the program from the internet, yeah, they might be said as the phenomena of popular culture. So there are many things. This might be about the way of thinking, yeah, ideas, yeah, which is popular, and then it might become popular culture too, yeah. So in other words, I would like to say all the products of the cultures, yeah, cultures, everything that we think, that we say, that we do, that we produce, yeah, when they are done again and again, yeah, again and again, yeah, with what continuous repetitions, yeah, then they become the cultures, yeah. When these things become popular, then they might be said as the popular cultures, right? So, of course, in this case, related to the popular culture, and then this is the things that you are going to study in this semester. You have already taken the subject popular culture, so I want you to know more what is meant by popular culture. Say what is the definition. So we depart from definition. What this word defines? What does popular culture define? Yeah. What are the characteristics of popular culture? What are the benefits of joining popular culture? What are the advantages or disadvantages of joining popular culture? Of course, in this case, as student of university, as the young generation, yeah, you have already known from what you have already experienced so far, yeah, that consciously or not, actually, you have been involved, ya, dalam meriahnya popular culture itu. But we never realize it. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Adanya handphone mungkin adalah produk dari popular culture. Ya, pertanyaannya adalah handphone ini menjadi beneficial, ya, atau tidak bagi kalian? Kalian sebagai pemakai, student of the university, I think you have to be wise in this case. Say, for example, if we only use our times, waste our times just to play a game using our mobile phone, and we do not do some other things which are beneficial, I think, ya kita sudah misuse, saya kira. Ya, kita sudah dipengaruhi, tapi kemudian sisi negatifnya. Kita harus mencari sisi positifnya dengan our mobile phone. Ya, say for example, just like what I have already said in the the beginning just now and the beginning just now, ya. Coba untuk mencari itu sumber-sumber, ya, some sources related to the subjects of any kind of subject that you study in this semester. Ya, kalau untuk chat ya biasanya untuk chat, tapi in terms of discuss something with your friends, ya, improving something with your friends, ya, entah itu discuss dalam konteks studying, atau mungkin you have business, why not, ya, student of university, you have to be innovative, Pak Sam. When I was student like you, ya, I was not only asking money from parents, but I was trying to produce money by myself. And at that time, I joined one business with friends.
belum ada mobile phone waktu itu ya. Jadi masih sangat tradisional sekali. Jadi kalau pengen pergi kemana, kontak kemana, kita masih tidak seefektif sekarang. Ada mobile phone sangat gampang sekali ya. Mau menjual apa, mau pesan apa, itu kita dulu harus come to one place ya, and to offer. Tapi sekarang kita bisa menggunakan dengan mobile phone ya, to offer something, cukup difoto, then or maybe you are going to make a video ya, kemudian diupload, kemudian dipasarkan. Ini sangat luar biasa. Ya, alright. That is the phenomena of popular culture related to business. Ya, ini ada juga unsur kalau sudah bisnis ini ada unsur nilai-nilai apa? Karl Marx-nya, Marxism-nya. Is it right? Karena ada unsur bisnisnya, ada kaum kapitalnya. Ya, is it right? Ada the worker-nya. Ya, masuk ini Marxism-nya. Kemudian dalam dunia hiburannya, for example, the use of the woman there. Mungkin dalam perspektif feminis. Pop culture itu kalau dari segi feminis gimana? Beneficial, ya, advantages or disadvantages? Mungkin bisa dua pihak. Adakah eksploitasi perempuan dalam budaya pop itu? Ya. Ini nanti yang harus kalian kupas. Ya, dalam perspektif gender, ya, budaya-budaya pop ini untuk melihat sisi-sisi mana yang kemudian can be beneficial for you as students, ya. Can be beneficial for women dalam perspektif feminis, dalam perspektif Marxist, dalam perspektif psychoanalysis, for example. Ya, apakah using the product of popular culture, for example, make us become more dependent, yeah. We depend on others, or actually we have self-dependence, ya. Kita punya percaya diri yang tinggi, ya. And we are not depend to others, but we depend on ourselves, ya. Related to psychoanalysis. Adakah sesuatu yang memotivasi saya when I use the products? Apa ini karena mereknya? Merek sesuatu ini menjadikan motivasi saya to work harder, ya. For example, between kalau merek saya misalnya antara merek HP atau merek laptop misalnya, adakah ketika saya punya laptop ini ya dibandingkan dengan merek yang lainnya A dan B, dengan adanya merek B ini ternyata membuat make me ya to work harder than before, ya. Dalam perspektif psychoanalysis bisa juga kan dia ke sana, bisa saja. Ini konteks culture studies, adik-adik sekalian, culture studies, ya. Fenomena budaya pop adalah dalam rangkuman studi atau kajian budaya, yang mana konteks kajiannya itu adalah interdisciplinary. To analyze, ya, to analyze one phenomena, we do not only use one perspective, satu sudut pandang, tidak, tapi dari sudut pandang yang luas. Makanya dalam konteks kajian budaya, salah satu fenomenanya adalah budaya pop, ini kita juga menggunakan kajian yang interdisciplinary, kajian yang multi perspektif untuk menilai sesuatu tidak dilihat dari satu kacamata, tapi dari kacamata yang beragam bidang, ya, sehingga akan menghasilkan satu interpretasi yang luas, ya. Dan itu sah-sah saja when you have your own interpretation, but remember the interpretation should be based on certain argument or theory from expert or from theory of one say field, yeah, of course, that has been proposed by some expert, of course, in this case, yeah, so that you are going to have a strong argument in this case. Say, for example, you have opinion about the exploitation of women, yeah, in this era, for example. Pak Sam pernah menulis dulu dalam satu artikel eksploitasi perempuan dalam perspektif kapitalis. Jadi di dalamnya ada unsur eksploitasi perempuan, ya. Bingar-bingar budaya pop sekarang ini, sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, kalau kalian melihat jeli, saya melihat seperti itu, ada unsur eksploitasi perempuan.
Nah, ketika eksploitasi di dalamnya itu ada, kita masuk dari perspektif feminis kan bisa masuk itu ya. Dari perspektif Marxis bisa masuk itu ya. Iya enggak? Bisa kan? Dari perspektif psychoanalysis kan bisa masuk itu ya. Dari perspektif apa aja? Bisa saja. Ya. The demand of the capitalist, ya, to get, for example, a lot of benefits, then there be some rules that should be followed by actress or actors, for example. Ya, kalau aktris nanti perspektifnya feminis. Ya. Atau perspektif yang lainnya bisa juga. Tergantung you want to see from what perspective. Nah, Pak Sam pernah menulis di situ, saya melihat ada unsur eksploitasi perempuan dalam hingar budaya ini, dalam saya lihat dari perspektif feminis dan perspektif lainnya. Nah, itu. And that is what you are going to study in this popular cultures. Ya. Yeah. For the time being, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ini baru mulai langsung ke poinnya Pak sama. Nggak apa-apa. Ya Mas. Mas Iqbal. Izin bertanya Pak. Jadi kalau ya. populer culture itu terbatas oleh waktu ya Pak ya? Popular cultures ya. Sebetulnya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Cuman memang bisa punya masa, punya waktu, punya akhir gitu ya. Hari ini misalnya sesuatu yang populer hari ini besok bisa masih populer, tapi belum tentu evergreen seperti itu ya. Maksudnya pembatasan waktunya itu ya. Tapi kemudian di satu tempat might be juga populer di tempat-tempat lain di dunia ini. Terbatas waktunya itu bisa seperti itu menurut saya Mas. Ya bisa seperti itu. Jadi semisal pertanyaan lagi Pak. Jadi semisal teman-teman nih, semisal Ahmad Faizin mau ambil skripsi tentang popular culture nih, tapi kalau populernya tuh di tahun 1995 misalnya, itu berarti nggak bisa Pak ya Pak? Itu populer pada masa itu begitu ya. Jadi berkembang. Budaya pop ini berkembang, menyesuaikan dengan waktu dan konteks atau tempat yang ada. Jadi populer pada masa itu gampang saja diambil. Masih ingat zaman-zamannya dulu itu mungkin kalian nggak mengenal ada orang pakai istilah cutbray itu ya. Celana yang apa itu? Yang longgar di bawah itu loh. Gombrang di bawah itu loh. Zaman-zamannya muda kalian nggak mengenal mungkin artis-artis kayak Arafik itu, Masya Allah celana cutbray itu kalau kemudian kita pakai celana itu yang kemudian rambut-rambut keribu kayak gitu itu populer masa itu ya. Tapi kemudian populer di masa sekarang sudah ada perubahan lagi. Ya, celana yang dulu ini ya populer ya itu terbatas waktunya di situ. Jadi tidak evergreen, tidak selamanya. Tapi ada perkembangan stylenya, ya contoh celana tadi loh, atau potongan rambut yang sekarang misalnya, yang kayak yang kita ini potongan rambut yang sekarang sedang trennya seperti ini. Apakah nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi seperti ini? Apa mungkin panjang juga seperti itu? Dibatasi oleh waktunya seperti itu Mas. Jadi fenomena budaya pop itu terbatas oleh waktu. Artinya ada perubahan. Yang sekarang populer tapi belum tentu nanti menjadi populer. Nah itu kemudian dibutuhkan inovasi-inovasi tadi, kreativitas, innovation yang kemudian akan melanggengkan budaya pop. Tapi para kapitalis ini yang sangat jeli. Artinya ketika produk budaya itu ini dianggap sebagai produk budaya ya Mas ya. Celana ini adalah pop culture, budaya pop. Celana menjadi populer. Model celana yang komprang zaman dulu populer, tapi sekarang udah nggak lagi. Ya, itu produk budaya tadi dibatasi oleh waktu. Jadi kalau sekarang sudah yang celana seperti apa, yang street misalnya, ya itu untuk produk celana panjang dulu penyanyi dangdut atau potongan rambut begitu ya, atau mungkin rambut yang diwarna-warna.
You color your hair, for example. Ya. Dan biasanya itu dilakukan ini ya, mengambil contoh lewat para aktris, para aktor gitu ya. So popularizing popular culture from this popular figure. Jadi produk budaya ini akan menjadi sangat mudah terkenal dan dinikmati oleh banyak orang kalau kemudian menggunakan public figures. Aktris, actors, for example. Yang paling gampang aktris itu ya. The color of hair. Tapi itu juga tadi kata Mas Iqbal tadi memang dibatasi oleh waktu. Dan oleh karena itulah dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan para kapitalis jeli kemudian memanfaatkan mereka-mereka yang kreatif itu untuk kemudian berproduksi terus. Sehingga dalam perspektif kapitalis itu, adanya budaya pop ini producing a lot of money. Pada akhirnya ke sana saya kira. Ada satu kesenangan, ya, we follow happiness. Ya, nanti kalian akan ini ya, di tugas untuk minggu depan ya. Ini belum tugas. Ya, memang harus ada tugas. Nggak ada tugas, gak moco. Jadi intinya itu harus membaca dulu. Membaca, kemudian ya memahami, ya, di read, di understand, dan kemudian diringkas. Nah, ini untuk tugas minggu depan. The assignment for next week is that, ya, you read what is meant by popular cultures. Yeah, you try to understand what is meant by popular cultures. What are the characteristic of popular cultures? Ciri-ciri popular culture itu apa? What are the examples of popular cultures? Tolong nanti dikaitkan juga contoh populernya ini, pop culture-nya, ini apakah match dengan ciri. And then what are the benefits that you could take from the popular culture, especially, yeah, one of the popular culture that you like, yeah, that you like, or that is very popular recently. What is very popular recently? Tolong itu dibuat dalam satu paper, ya, summary, ringkasan gitu aja, boleh one page. Kalau kalian bisa, saya harapkan ada cukup source di situ ya. Jadi kalian meringkas tapi ada source-nya. Source-nya itu adalah source dari sumber-sumber yang tadi kalian baca tadi, ya. Cantumkan juga di source-nya itu di sana, dari mana saja itu. Misalkan tentang definisi popular culture, ciri-ciri atau karakteristik dari popular cultures. Contoh popular cultures, itu kalian bisa ngambil saja dari sana, tidak apa-apa. Ambil definisinya dari ini, ya, karakteristiknya dari ini, contohnya dari ini, ya. Benefits itu yang kemudian bisa kalian bisa olah sendiri, apa benefits yang kalian dapatkan after reading, ya, or after enjoying one phenomena of popular cultures in this case. Ya. Itu yang kalian ambil sendiri. Jadi kalau ada contohnya, kalian ambil satu contoh yang itu sangat kalian sekali gitu loh. That things that you really do so far, but you never know that it is actually you do part of the phenomena of popular cultures. Apa benefit yang bisa kalian ambil? Apa advantages-nya? Atau mungkin disadvantages yang didapat, misalnya dengan wasting time. Ini adanya HP ini, sekarang adanya pembelajaran online ini, ya, kami orang tua, nggak tahu kalian sebagai kakak-kakak melihat adik, saya melihat anak-anak saya, wah, sekarang ini kalau nggak ada tugas dari guru itu hampir seharian itu betah, main game. Ya, main game. Ya, itu memanfaatkan produk budaya pop ini ya, HP ini. Kalau sudah gitu positif atau negatif itu? Kalau wasting time dan kemudian tidak kontrol, saya kira that is the negative part of enjoying the product of popular cultures. Ya. Tapi kalau kita bisa membatasi, sebatas untuk hitungan yang singkat-singkat saja, jangan sampai kita menghanyutkan, habiskan waktu kita ya dengan sesuatu yang apa itu tidak
menguntungkan bagi kita, membuang-buang waktu, what for, ya. Itu berarti kalian bisa bagus, bisa memilah dan memilih. Itu yang saya harapkan. Jadi produk budaya pop ini mau tidak mau, ini yang sudah ada di sekitar kita. Ini bagian dari globalisasi. Dan kita harus tahu what are they. And kita terlibat di dalamnya. Dan satu hal yang harus kita lakukan, we have to be able to make use of them for the benefits of our life. Memanfaatkan produk budaya itu untuk kebaikan kehidupan kita, bukan menghancurkan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak membatasi diri kita, ya, tidak bisa mengirim diri kita dengan produk budaya ini, waduh, kalau kecanduan ini ngalah-ngalah lagi kecanduan obat ini drug gitu ya, ngalah-ngalah lagi dan bahaya sekali. Nah, itu ini yang akan kita gali lebih banyak nanti dari berbagai perspektif tadi, dari berbagai perspektif. Nah, setelah ini Pak Sam akan men-share RPS-nya, ya, atau course outline-nya of this subject, popular cultures. I hope that later you are going to be able to learn from the RPS, from the course outline, what you are going to study in this popular cultures. Ya, pada akhirnya nanti di akhir mata kuliah ini kalian harus bisa melakukan satu analisis kecil-kecilan tentang ya produk budaya mengkaitkan dengan benefits yang kita ambil dari berbagai perspektif tadi, mengkaitkan berbagai perspektif tadi. Ya, dari sisi feminis, dari sisi Marxis, dari sisi psychoanalysis, atau dari sisi field yang lainnya, atau teori yang lainnya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum Pak Sam tutup? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Mas Ahmad Faizin ya. Iya. Misal contoh popular culture-nya seperti itu, Pak, anak-anak punk yang bergerumpul itu, Pak. Iya, iya. Itu kan yang punya interest yang sama, minat yang sama-sama anak punk itu bisa dibilang banyak, namun lebih sedikit daripada yang tidak suka. Jadi lebih banyak yang tidak suka gitu, Pak. Itu apakah termasuk juga popular culture, Pak? Iya. Baik. Punk itu jadi komunitas, punya komunitas sendiri. Ya. Jadi adanya satu budaya yang dimiliki oleh satu komunitas ya, kalau kemudian di situ ada nilai-nilai itu bagi budaya pop dalam konteks mereka itu. Ya, tapi ada budaya pop yang kemudian beyond their groups, beyond the groups. Jadi itu masih fenomena budaya pop, Mas. Budaya yang populer, punk, ya. Punk itu kan sebetulnya tidak hanya di tampilan itu, tapi kemudian ada nilai-nilai kan dari punk itu. Yang masalah itu adalah apakah pelaku punk itu tahu bahwasanya ada nilai-nilai di belakangnya itu? Ya, nanti dipelajari ya lebih jauh. Ada nilai-nilai tertentu. Kenapa mereka menjadi berpenampilan semacam itu? Tentu saja tidak tanpa alasan. Ada alasannya. Ya. Ada perspektif di belakangnya, ada maksud di belakangnya. Ya. Tapi tentu saja kalau kemudian kenapa kemudian tidak populer? Penampilannya seperti itu. When we are going to go somewhere, for example, pagi-pagi mau kantor, kemudian ada anak pang, ngamen dan sebagainya seperti itu. Aduh, ya enggak lah kalau kita ya. Artinya tidak harus. Makanya tadi saya bilang, ya budaya pop itu punya sisi-sisi benefits dan tentu saja punya sisi-sisi positif dan negatif lah istilahnya seperti itu ya. Ya kita harus bisa menyaring. Tapi saya tidak bilang punk itu buruk karena di belakangnya ada nilai-nilai yang sebenarnya ditawarkan kalau kita sadar tentang apa itu budaya punk. Tidak sekedar pakaian tapi ada some things that they try to struggle with their appearance actually. Nah, kita kan cenderung melihatnya dari luar saja kan. Kemudian setelah melihat what we like to by its cover ya. We like to judge something, don't judge thing by its cover. Is it right? Menilai sesuatu kan kita cenderung menilai kan dari covernya, dari fisiknya saja gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah menilai sesuatu di dalamnya. Nah, padahal yang harus kita lakukan itu ya
Luarnya itu bukan representasi apa yang menjadi di dalamnya. Ya. Punk itu adalah bagian dari pop culture. Ya, produk dari pop culture. Ya. Banyak kan faktanya yang suka, walaupun tidak banyak sekali. Nah, artinya ketika itu disukai oleh banyak orang, terutama kalau di situ kan kalangan muda ada, kalangan dewasa kan juga ada itu ya. Punk. Ya kalau yang kita lihat di Indonesia kan mana anak muda-muda saja kan itu ya. Tapi paling enggak kan sebenarnya kan kalangan dewasanya juga ada gitu. Tapi ada sesuatu nilai. Jadi bukan tampilan yang seperti itu, tapi ada nilai di belakang yang kita tentu saja untuk tahu mestinya menggali lebih dalam itu. Itu pop. Jadi ada some values being offered or being struggled by in this group of society, set as the punk society. Ada, dan itu masih budaya pop juga. Ya. Oke, thank you Mas Ahmad Faizin. Ya, seperti itu kira-kira ya. Tapi untuk nanti lebih jelasnya, nanti kalian akan tahu sendiri nanti semakin banyak membaca dari berbagai sumber tentang apa itu budaya pop, atau ciri-cirinya, apa contoh-contohnya, ya, apa benefits-nya, ya, yang bisa kita ambil kalau kita larut kemudian we can control ourselves, apakah itu benefits, atau justru nilai-nilai negatif yang kemudian kalau sudah gitu jangan kita menyalahkan budaya itu, tapi mungkin kita harus introspeksi tentang diri kita seperti itu ya. Dan apa yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadi perlu kita lakukan untuk membentengi diri kita agar bisa memilih dan memilah ya, kemudian mengambil sesuatu yang positif dari hingar-bingar budaya pop sekarang ini, apalagi di era pandemi ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Masker itu kan sekarang sudah menjadi bagian dari budaya populer itu. Mau tidak mau kita harus suka masker ya, karena memang ini ada Mas Agus ini pakai masker ini. Ya, itu karena itu bagian produk budaya populer kan, ya. Masker, jaga jarak, ya, jaga jarak. Apakah dalam konteks pandemi itu juga budaya populer juga, karena memang dengan itu kita mengambil sisi positifnya. We become healthy, is it right? Kita become sehat, karena kita harus akui memang pandemi ini kan berbahaya. Kita harus keep ourselves, become healthy. Salah satu syaratnya 3M tadi, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Baik, itu yang akan kita pelajari. Ini fenomena baru ini ya, adanya pandemi ini memunculkan satu budaya pop yang baru. Nah, itulah. Masker, jaga jarak, cuci tangan, itu budaya pop yang baru itu. Ya, apa yang kemudian bisa kita ambil? Perspektif apa, teori apa yang kemudian akan mendukung opini kita? Oh ya, ternyata betul bahwasanya ini budaya ini perlu kita lakukan. Perlu kita lakukan budaya pop yang ini, for the sake of our life, for the sake of other people life. Nah, seperti itu. Ya. Baik, jadi minggu depan seperti itu. Nanti akan di e-learning akan saya tulis tugasnya sehingga kalian bisa mengirim summary-nya dalam bentuk file nanti di e-learning itu ya. Adik-adik sekalian, ya. Tetap semangat ya di masa pandemi ini, walaupun kita tidak bertatap muka bersua di kampus tercinta UIN Malang lewat online seperti ini, ya, enggak apa-apa. Malah seneng apa malah nggak seneng ini? Senang, Pak. Malah seneng. Ya ada suka, ada dukanya lah ya. Paling enggak tadinya bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sekarang ya harus sendiri, tapi bisa mungkin maksimal yang mungkin bisa bantu orang tua seperti itu kan ya. Atau membantu apalah seperti itu ketika di rumah. Jadi maksimalkan waktu kalian, adik-adik sekalian. When you are at home, ya, apa yang bisa lakukan on the goodness of you yourself, your family, course, ya. Mempelajari adik-adiknya, Mas Iqbal itu ngajari punya adik apa enggak, Mas? Mas Iqbal. Maaf, Pak, kurang jelas, Pak. Punya adik apa enggak sampean? Oh, tidak, Pak. Oh, enggak punya adik, tak kira punya adik. Bohong, katanya bohong. Ya, nek punya adik ngajari adik lah saiki di masa pandemi itu maksudnya. Mas Ahmad Faizin punya adik enggak?
Punya Bapak. Punya yang ngajari sekolah kan adiknya sekarang dia. Ngajari sekolah itu sak perkara dhewe. Apakah itu bagian dari budaya pop? Ya, pertanyaannya seperti itu. Masalahnya disukai apa enggak ini orang tua ya kayaknya yo apa yo memang ya nggak biasa ngajar kemudian harus ngajar ya. Ya dilakukan dengan senang lah. Anggap itu sebagai bentuk ibadah. Sehingga nih melakukan tidak uring-uringan tapi dengan sabar, dengan ikhlas ya, dengan rasa senang lah. Ya manusiawi kalau kemudian ada rosok gregetan, rodok jengkel, tapi ojo dituruti sing ngono-ngono iku ya. Karena ibadah itu kan harus senang, harus ikhlas, harus legowo, harus kan sesuatu yang baik-baik lah insya Allah. Baik, itu ya. Jadi nanti akan Pak Sam tulis insya Allah in the assignments via e-learnings nanti. Jadi setiap minggu kalian akan ada tugas. Every week you are going to get assignment from Pak Samsudin. Why Pak Samsudin give you assignments every week? Because basically I want you to read first before coming to the class, so that when you come into the class you have something in your mind, so that when we have a discussion you can follow the discussion, or even you can contribute your opinion based on some sources that you have already read, so that the class would be rich of knowledge, so that our friends could take benefits from our process of readings. Sehingga kalau kita pinter bisa pinter bareng-bareng lah gitu ya, saling berkontribusi ya. Jangan hanya jadi pendengar, rugi nanti. Kalau jadi pendengar beda kalau kemudian kita membaca ya, kemudian meringkas. Itu kita proses ingatnya itu lama gitu loh ya. Dan dapat ilmunya teman-teman. Baik. I think that's all that I could say for today. I thank you very much for joining the class. Oh ya, the captain of the class, untuk kelas captainnya ini siapa di kelas ini? Mas Ahmad Faizin ya? Ahmad Faizin, Ya, Pak. Ahmad Faizin, Pak. Ahmad Faizin, Pak. Mas Ahmad Faizin will become the class captain, and probably later Pak Sam will give some information related to some things, yeah, might be through Mas Ahmad Faizin, and probably it could be shared directly to the WhatsApp group, I think. Right? I think that's all for our class today. Saya harap sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Atau masih ada? Cukup ya, Mas Alif? Do you have any questions? No, sir. No, yeah, okay. Thank you very much. Yeah. All right, my dear students, thank you very much for joining Pak Sam class for this afternoon. Ini ngantuk-ngantuk jadi santai saja kita ya, santai tapi serius. Jadi tetap dalam konteks membaca, nanti membuat summary, tapi dalam kelas kita santai saja. Kalau nanti kita pertemuan bahas-bahas apa yang sudah kita ringkas itu santai saja, apalagi siang-siang, waktunya makan siang. Tapi sekarang Kamis ya, kalian puasa ya. Bagi yang puasa, selamat berpuasa, luar biasa kalian. Oke, nanti untuk tugasnya akan Pak Sam tulis melalui e-learning ya, sehingga kalian juga mengumpulkannya ke sana. Tugas minggu depan itu tadi ya, nanti saya sudah jelaskan tadi, nanti saya strengthen lagi ya di